Maka kata para ulama, hadis ini disebut ungkapan isyarat majazi, kiasan. Ya, apa maksudnya? Yang pertama, pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Ketika datang bulan Ramadan, rata-rata orang-orang atau umat Islam berbondong-bondong ketika bulan Ramadan melaksanakan amal-amal soleh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffihatis syayatin. Segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita umat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat umur, sehingga kita masih bisa hidup di muka bumi ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya, dan juga keluarganya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, yang tadi bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Seperti halnya yang telah kita lakukan di bulan ini, ya, yaitu berpuasa. Allah telah berfirman, hei orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman? Apa sih itu orang yang beriman? Nah, orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Nah, bagaimana cara kita agar masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman? Yaitu caranya dengan cara kita bertakwa. Nah, apa itu takwa? Takwa bisa diartikan dengan menjalankan segala perintahnya, perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah yang paling utama, yaitu sholat. Nah, khususnya sholat fardu yang 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Khususnya di bulan Ramadan ini juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan takwa kepada Allah, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Khususnya iman kepada Allah. Iman diartikan dengan arti yakin. Yakin kepada Allah, ya, yaitu dengan cara tadi, dengan cara bertakwa. Apa aja perintahnya tadi, lalu larangannya apa aja? Seperti halnya yang biasa dilakukan, ya, seperti ghibah, ya, namimah, atau berbohong. Itu sebenarnya sepele tapi sering biasa dilakukan, ya. Ghibah, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ya, atau bahkan namimah, adu-adu domba, ya, atau bahkan berbohong. Sekecil apapun itu berbohong, itu dinilai dosa. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah, ya, karena emang itu sudah perintah dari
Allah agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Lalu terkadang muncul dalam pikiran kita, kan katanya ketika bulan puasa itu setan terikat ya, atau dibelenggu. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan masih ada aja orang-orang yang berperilaku seakan-akan mereka tergoda oleh setan, seperti halnya mabuk-mabukan di bulan puasa, atau tidak berpuasa, bahkan tidak sholat. Nah itu bagaimana? Karena Nabi telah bersabda, ya, yang hadisnya bunyinya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Yang artinya futihat abwabul jannah, ketika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, pintu-pintu surga dibuka, ya. Artinya apa? Ya. Maka kata para ulama, hadis ini disebut ungkapan isyarat majazi, kiasan, ya. Apa maksudnya? Yang pertama, pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Ketika datang bulan Ramadan, rata-rata orang-orang atau umat Islam berbondong-bondong ketika bulan Ramadan melaksanakan amal-amal soleh. Yang awalnya jarang sholat di masjid, ya, khususnya kaum laki-laki ya, yang awalnya jarang ke masjid, begitu datang bulan Ramadan berbondong-bondong ke masjid jadi ramai. Nah, terus yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Karena ketika datang bulan Ramadan, orang-orang melakukan amal ibadah soleh dan orang-orang pun berbondong-bondong untuk taubat. Ya, ketika bulan Ramadan, orang-orang rata-rata taubat, ya Allah ampunilah dosa saya, ya Allah ampunilah dosa saya. Sehingga ketika orang senantiasa melakukan amal ibadah soleh dan senantiasa melakukan taubat, maka tidak ada peluang untuk setan untuk menggoda manusia. Oleh karena itu, maka bisa disebut setan dibelenggu atau dirantai. Tidak ada peluang untuk setan untuk menggoda kita. Jadi seperti itu dalam menyikapi hadis tersebut. Ya. Terus lebih lagi diperjelas, yang mengganggu atau yang menggoda manusia sehingga menjerumuskan manusia melakukan maksiat itu ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua. Yang pertama setan, ya. Yang kedua itu hawa nafsu. Kadang kita tahu nafsu tapi tidak tahu apa ini maksud dengan nafsu menggoda kita sehingga menjerumuskan kita kepada maksiat, ya. Nafsu itu apa sih? Nafsu itu misalkan kita makan, kita nggak bakal makan sebelum ada rasa ingin makan, ya. Jadi nafsu bisa didefinisikan sebagai keinginan yang ada di dalam diri kita. Kalau misalkan emang setan tidak ada di bulan Ramadan, tapi nafsu itu tetap ada dan melekat dalam diri kita hingga kita nanti di hari akhir. Nah, tinggal gimana cara kita melawan nafsu kita sendiri. Karena nafsu, yang namanya nafsu itu condongnya ke yang enak-enak, ya, ke masalah duniawi, pengennya yang enak-enak, pengennya males-malesan, ya. Tinggal gimana cara kita melawan nafsu kita sendiri. Misalkan ketika berkumandang azan, nafsu mengatakan nanti aja berangkatnya ke masjidnya ketika qomat gitu. Nah, ketika kita laksanakan itu, kita nuruti hawa nafsu kita, begitu qomat, kita malah ketiduran misalkan. Nah, itu makanya kita disebut kalah dengan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga Nabi berkata, ketika perang Badar terjadi, ya, yang dimana umat muslim berjumlah 313 orang dan umat kafir Quraisy 1000 orang, ya, begitu pulang dengan hasil kemenangan umat muslim, para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah ini sudah termasuk perang yang paling besar? Nabi menjawab, bukan. Ini bukan sebelum seberapa. Lalu apa yang disebut perang paling besar? Nabi menjawab, jihadun nafsi, yaitu perang melawan nafsu kita sendiri, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan nafsu kita, senantiasa beramal ibadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa sehingga kita dianggap oleh orang beriman.
Ya. Jadi khususnya di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, karena di bulan Ramadan ini segala pahala yang kita dapatkan itu dilipat gandakan oleh Allah. Seperti hanya yang dijelaskan di kitab Syiyam Al-Bukhari, dijelaskan bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan sebesar 10 kali lipat. Misalkan kita baca Al-Quran, yang biasanya kita baca Al-Quran sebelum bulan Ramadan, itu pahalanya cuma 10 kebaikan per huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Maka misalkan 3 huruf alif lam mim, 3 huruf sama dengan 30 kebaikan. Maka ketika kita baca di bulan Ramadan, 1 huruf jadi 100 kebaikan. 3 huruf dibaca jadi 300 kebaikan. 1 halaman dibaca, ya dihitung ya jadi berapa gitu. Jadi semakin banyak pahala, yaitu tadi semakin terbuka pintu surga kepada kita. Ya. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan amal ibadah kita, terus husnul khotimah dalam melaksanakan ibadah hingga akhir bulan Ramadan. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.